Bayangin kamu lagi nonton film atau teater, terus tokohnya bukan orang-orang besar, bukan raja-raja atau bangsawan, tapi orang biasa. Kayak pegawai negeri, ibu rumah tangga, buruh, tukang bangunan, dan bahkan pengangguran. Dan kamu mikir, kok ceritanya kayak hidup gua ya? Kisahnya kok relate banget ya? Barangkali sekarang kita sudah terbiasa mikir, kalau semua orang itu sama, sama-sama penting. Bahwa saya, kamu, orang biasa, itu berhak jadi pusat cerita. Tapi pertanyaannya, apa memang dari dulu kita memandang manusia sepenting itu? Jawabannya, tidak. Dan perubahan besar itu datang bersama seni, tepatnya teater realisme. Tapi ini bukan cuma soal panggung teater yang mirip rumah. Ini tentang revolusi kesadaran manusia. Tentang bagaimana kita mulai melihat diri sendiri sebagai makhluk yang berhak punya pikiran sendiri, perasaan sendiri, dan kadang berhak untuk melawan. Sebelum abad ke-19, sebagian besar karya seni, termasuk teater, berputar pada tokoh-tokoh agung, seperti dewa-dewi, bangsawan, atau pahlawan besar. Teater Yunani klasik mengangkat tragedi para elit. Shakespeare bicara soal raja-raja Inggris, konflik istana, dan pengkhianatan. Kenapa? Karena seni dianggap milik kalangan atas. Seni dianggap harus tinggi, mulia, dan ideal. Dan masyarakat waktu itu masih feodalistis dan hierarkis. Jadi kalau kamu cuma rakyat jelata, ya nggak akan jadi tokoh utama. Hidup orang biasa dianggap terlalu remeh untuk jadi bahan cerita. Masuk abad ke-19, segalanya berubah. Revolusi industri bikin kota-kota jadi pesat. Pabrik-pabrik berdiri, muncul kelas-kelas sosial baru seperti buruh, pegawai, atau kelas menengah. Bersamaan itu, ilmu sosiologi lahir. Emil Durkheim bilang, manusia nggak hidup sendirian, tapi dalam struktur, agama, ekonomi, keluarga. Karl Marx menyoroti kelas dan ketimpangan sosial ekonomi. Dan satu hal penting lagi, muncul kesadaran individual. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada ini ancok. Orang mulai nanya, siapa gue sebenarnya? Apa keinginan gue sebenarnya? Kenapa gue harus patuh pada aturan yang dibuat sebelum gue lahir? Muncullah hasrat untuk merdeka secara batin. Untuk milih sendiri, mikir sendiri, dan memberontak. Teater realisme lahir di tengah kegelisahan itu. Di dunia sastra, muncul tokoh seperti Balzac, Flaubert, Dickens yang nulis tentang kota, kemiskinan, dan kepalsuan sosial. Dalam teater, muncul karya-karya realis dari Henrik Ibsen dengan A Doll's House. What's more, I don't even know who you are. I've never seen any of you before in my life. Oh, Mommy. And do you know these strange children? I don't. I found them in the nursery upstairs, and I'm taking them out to the park to inquire if anyone there is lost. A very good idea. Anton Chekhov dengan The Seagull, Drawn across the lake like a seagull. The Cherry Orchard, I work from morning till night. I handle a good deal of money, my own and others, so I get a chance to meet people and see what they're like. George Bernard Shaw dengan Pygmalion, And Miss Eynsford Hill. Lord. How do you do? How do you do? My son, Henry. Oh, your celebrated son. I've so longed to meet you, Professor Higgins. Delighted. How do you do? Oh, I've seen you before somewhere. mereka bercerita soal ibu rumah tangga yang mulai merasa terpenjara, pemuda miskin yang hidup tanpa harapan, pegawai tua yang ingin dianggap penting. Teater
kini berbicara tentang manusia biasa, tentang konflik batin, tekanan ekonomi, dan pertanyaan moral sehari-hari. Sesuatu yang terasa lebih dekat dan lebih jujur. Pertama, tokohnya manusia biasa, seperti guru, istri, buruh, atau anak muda. Kedua, dialog dan set realistis. Gak ada dialog-dialog puitis, cuma obrolan seperti kita sehari-hari. Ketiga, masalah sosial nyata, patriarki, kemiskinan, tekanan keluarga, dan lain sebagainya. Keempat, struktur sebab akibat. Hidup bukan takdir, tapi hasil dari pilihan dan kondisi sosial. Dan yang kelima, psikologi tokoh yang dalam. Terpengaruh oleh Freud, tokoh-tokoh realisme punya konflik batin dan trauma masa lalu. Teatralisme bukan cuma sekedar cermin kenyataan. Ia adalah alat kritik sosial. Nora di A Doll's House sadar, dia bukan istri, dia cuma boneka. Dan dia milih keluar dari rumah. Itu bukan adegan dramatis. Itu pemberontakan halus terhadap norma yang menindas. Willy Loman di Death of a Salesman jatuh karena sistem yang menjanjikan sukses, tapi nggak ngasih jalan. Kegagalannya bukan karena dia bodoh, tapi karena struktur sosialnya nggak adil. Realisme mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem. Dan kadang, satu-satunya cara untuk bertahan adalah melawan dari dalam. Lalu, bagaimana cara aktor teater menampilkan tokoh biasa tersebut? Jawabannya datang dari Konstantin Stanislavski. Dia bukan penulis naskah, tapi sutradara dan aktor keren abad 20. Salah satu pendiri Moscow Art Theater. Dialah yang menciptakan sistem acting modern, yang kemudian jadi dasar metode acting di film-film Hollywood. Buat Stanislavski, acting bukan soal dramatisasi, tapi soal penghayatan psikologis. Tokoh harus benar-benar hidup di dalam aktor. Aktor harus bertanya, apa yang tokoh ini inginkan dan kenapa dia nggak bisa mendapatkannya. Metodenya bikin teatralisme jadi lebih manusiawi, lebih tajam, dan lebih menyentuh. Pengaruh teatralisme masih terasa. Film seperti Parasite bicara soal ketimpangan kelas. Atau serial Maid yang memperlihatkan jerat kemiskinan struktural. Bahkan ketika teknologi berubah, kamera tetap jadi mata ketiga seperti konsep dinding keempat yang mengajak kita mengintip hidup orang lain tanpa ikut campur. Teatralisme adalah titik balik besar dalam seni. Ia bukan sekedar bentuk estetika, tapi juga cara baru manusia melihat dirinya. Ia bilang, kamu penting, hidupmu layak diceritakan. Dan kalau kamu merasa sistem ini gak adil, kamu berhak melawan. Realisme tidak keras, tapi juga tidak diam. Ia hadir pelan-pelan, masuk lewat cerita sederhana, dan bertanya, hidup seperti ini, apa betul-betul kamu rela menjalaninya? Ini pertanyaan yang boleh diajukan oleh siapa saja, termasuk orang biasa.